Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semua. Kali ini di mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Manajemen kita masuk di pertemuan ke-7. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas cara membuat formulir di halaman HTML. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai JavaScript pada halaman HTML. Apa itu JavaScript dan bagaimana juga cara membuatnya? Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Oke, apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman web yang bersifat client-side programming language. Client-side programming language adalah tipe bahasa pemrograman yang pemrosesannya dilakukan oleh klien. Nah, aplikasi klien yang dimaksud merujuk kepada web browser seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox. Nah, bisa juga ini aplikasi klien itu seperti Internet Explorer juga itu termasuk web browser yang biasa juga menggunakan JavaScript. Nah, JavaScript ini sebenarnya itu kompleks ya, banyak jenis-jenisnya, banyak penggunaannya juga banyak, fungsinya banyak. Cuma di sini karena kita pembahasan HTML-nya juga yang fungsi-fungsi dasarnya, nah jadi JavaScript yang kita bahas, yang akan kita buat juga masih secara sederhana. Nah, untuk jenis-jenis JavaScript itu yang secara sederhana itu ada 4 macam, dan ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, untuk di latihan pertama, kita akan membuat JavaScript dalam bentuk tanggal dan waktu. Nah, untuk membuat JavaScript ini, kita langsung saja buat file notepad yang baru. Kita ketik persis seperti ini. Nah, di ini ya. Nah, di sini untuk di bagian body kita pertama kali kita masukkan di baris yang pertama itu kita ketikkan my first JavaScript. Itu JavaScript saya yang pertama. Kira-kira seperti itu artinya. Nah, langsung kita masukkan tab untuk JavaScript-nya, kita ketik button tab-nya dalam bentuk button. Nah, di sini ini tipe button-nya itu yaitu tipe tombol yang standar. Lalu kita ketik on click dalam tanda petik dokumen.get element by ID. Nah, kita masukkan juga ini tulisan demo, lalu kita ketik inner HTML, lalu kita masukkan date yaitu tanggal, kita ketik tanda buka dan tutup kurung. Nah, di baris selanjutnya kita ketikkan tulisan yang akan muncul di button yang akan kita buat. Click me to display date and time. Lalu kita ketik tutup tab button, lalu kita masukkan lagi tutup paragraf ID dalam tanda petik demo. Lalu kita tutup tabnya dan kita tutup tab yang terakhir. Nah, untuk tampilan pada jenis JavaScript yang satu ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia jenis JavaScript-nya, my first JavaScript. Nah, untuk button-nya seperti yang sudah kita buat, yang sudah kita ketik sebelumnya, click me to display date and time. Nah, di sini kita bisa klik tanggal dan waktu pada saat kita mengklik tombol ini. Nah, misalnya pada saat sekarang, ini dia
sampai sekarang. Nah, dan tanggal ini biasanya merujuk pada tanggal yang ada di komputer ataupun di laptop yang kita gunakan. Nah, ini contoh dari JavaScript yang sederhana. Dia menunjukkan tanggal dan waktu yang sudah kita atur sebelumnya. Nah, untuk jenis JavaScript yang lain itu dia ada message box ataupun box pesan. Nah, message box pada JavaScript biasanya disebut juga sebagai pop-up box. Nah, message box biasanya digunakan untuk membuat sebuah konfirmasi atau pemberitahuan yang penting. Bisa dalam bentuk alert box, confirm box, dan prompt box. Nah, untuk yang pertama, alert box itu biasanya digunakan untuk memberitahu suatu informasi ke user. Nah, biasanya kalau untuk alert box ini, tombol button itu biasanya cuma satu. Dan di sini dia tulisan di tombol itu hanya tulisan oke, karena dia hanya berupa peringatan. Nah, untuk tag ataupun sintaksnya itu menggunakan window alert, lalu kita masukkan dalam tanda petik teks yang ingin kita tampilkan, ataupun langsung kita ketik tag atau sintaks itu alert dalam kurung dalam tanda petik teks yang ingin ditampilkan. Nah, untuk di latihan ini kita ketikkan persis seperti ini. Nah, untuk di baris yang pertama kita ketik klik tombol untuk menampilkan alert box. Nah, untuk perintah dari JavaScript-nya kita masukkan sintaks atau tag berikut button on click, lalu kita masukkan dalam tanda petik my function, buka dan tutup kurung, lalu kita ketik coba, lalu tutup tag buttonnya. Setelah itu kita masukkan tag script-nya, lalu kita masukkan fungsinya. Function, spasi my function, buka dan tutup kurung, lalu selanjutnya kita masukkan tag alert dalam tanda petik hello world, saya belajar JavaScript. Nah, di sini nanti tulisan ini dia muncul di pop-up atau di alert box yang kita buat. Nah, kalau untuk ini tulisannya akan muncul pada halaman HTML-nya. Begitu kita klik tombol coba, nanti akan muncul alert box-nya dengan tulisan seperti yang ada di sini. Nah, untuk tampilannya dia seperti ini. Nah, klik tombol untuk menampilkan alert box. Kita klik coba. Nah, ini dia yang disebut JavaScript yang biasanya kita lihat. Nah, halaman ini mengatakan hello world, saya belajar JavaScript. Nah, untuk menutup JavaScript yang ini atau pop-up yang ini, kita hanya bisa mengklik OK. Jadi, alert box ini dia hanya digunakan sekali untuk peringatan. Tapi pada saat sekarang, saat kita sambil latihan ya, kita bisa mengkliknya berkali-kali juga bisa. Nah, untuk menutupnya, tinggal klik OK kembali. Oke, jenis yang selanjutnya itu yaitu prompt box. Nah, prompt box ini biasanya digunakan jika user atau pengguna menginginkan penginputan value sebelum melakukan sebuah proses. Nah, ketika pop-up prompt box muncul, user ataupun pengguna harus mengklik tombol OK ataupun cancel untuk melakukan proses inputan yang telah dimasukkan. Nah, jika mengklik OK, maka value inputan akan proses. Nah, jika klik cancel, maka value input yang sudah dimasukkan akan terhapus dan
akan kembali seperti semula, makanya disebut return null. Nah, sintak atau tag yang digunakan itu window.from dalam tanda kurung dan dalam tanda petik teks yang ingin ditampilkan. Lalu kita bikin satu tanda koma, lalu dalam tanda petik lagi default text yang akan kita buat. Nah, untuk membuat JavaScript from box, langsung kita buat di file notepad yang baru, kita masukkan dan kita ketik persis seperti yang ini. Nah, di sini di bagian body, di baris yang pertama, kita ketikkan klik tombol untuk menampilkan from box. Nah, untuk yang selanjutnya, kita ketik button on click, lalu kita ketik main function, dan kita ketikkan coba. Nah, di sini nanti tulisan yang ada di tombol itu, ini dia tulisannya. Lalu kita masukkan tag ID dalam tanda petik demo, lalu tutup tag. Nah, untuk JavaScript-nya kita ketikkan seperti ini, script, lalu di bawahnya function, spasi main function, buka dan tutup kurung, kita masukkan var x. Lalu kita masukkan lagi var person lalu sama dengan from dalam tanda kurung dan dalam tanda petik you seems to be new user, please enter your full name to use chat group. Nah, di sini nanti di from box-nya tulisan yang akan muncul seperti ini, lalu akan muncul satu box yang akan atau yang bisa kita ketik. Nah, karena di sini untuk tulisannya diperintahkan untuk menuliskan nama lengkap, maka di tulisan perintah atau tulisan keterangan yang ada di box yang bisa kita ketik itu, kita buat tulisannya seperti ini, your name here. Nah, untuk yang fungsi selanjutnya kita masukkan if dalam tanda kurung person tanda perintah, lalu kita ketik no. Lalu selanjutnya kita masukkan sintak yang kita gunakan untuk script ini ya. Masukkan fungsinya dokumen get element by ID dalam tanda petik demo, itu untuk menjalankan perintah JavaScript-nya. Lalu kita masukkan tulisan yang akan muncul sesudah kita memasukkan atau menuliskan sesuatu di box yang ada menyediakan untuk kita ketik gitu. Kita ketik ini hello, lalu kita masukkan person, yaitu nama ataupun kata-kata yang kita tulis di box nanti akan muncul di sini. Lalu kita masukkan tulisan selanjutnya, how are you today. Nah, untuk melihat outputnya atau hasil tampilan dari from box yang ini, bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia. Klik tombol untuk menampilkan from box. Lalu kita klik tombol coba. Nah, di sini akan muncul JavaScript-nya. You seems to be new user, please enter your full name to use chat group. Nah, di sini bisa kita ketik nama kita. Misalnya lalu kita ketik oke. Nah, di sini dia akan muncul tulisan yang sesuai
dengan yang kita masukkan tadi ya, dengan nama yang sudah kita input tadi. Hello Andi, how are you today? Nah, jika misalnya kita bikin nama yang lain misalnya, ataupun dengan nama itu juga, lalu kita klik cancel, nah maka yang kita input tersebut akan terhapus dan pop-up-nya akan tertutup. Nah, untuk yang mencoba JavaScript ini bisa digunakan berulang-ulang juga, bisa kita ganti namanya. Nah, seperti ini ya. Jadi, apapun yang kita input, maka akan muncul di sini. Oke, itu dia untuk jenis Prombox. Nah, selanjutnya itu jenis boxnya yaitu confirm box. Nah, atau box konfirmasi. Nah, ini biasanya digunakan jika diperlukan user untuk melakukan verifikasi atau konfirmasi sesuatu. Nah, ketika confirm box muncul, maka user dapat mengklik OK atau cancel. Nah, jika user mengklik OK, maka akan bernilai true. Dan jika mengklik cancel, maka akan bernilai false. Nah, di sini dia berlaku fungsi if yes or no, seperti di Microsoft Excel. Cuma bedanya, kalau untuk di Prombox, kita hanya menginput data yang akan kita input, lalu akan muncul informasi yang sesuai dengan yang kita input. Nah, seperti yang tadi. Sedangkan kalau untuk konfirmasi, nah di sini kalau confirm box dia tidak menginput atau memasukkan suatu informasi ataupun suatu tulisan apapun. Dia hanya untuk menampilkan konfirmasi apakah kita sudah menyelesaikan ataupun sudah kita lihat ataupun sudah kita edit informasi yang sudah kita lihat. Nah, kalau untuk membuat confirm box-nya kita ketik persis seperti ini juga. Nah, untuk tulisan di halaman HTML-nya kita ketik nanti seperti ini juga, klik tombol untuk menampilkan confirm box, lalu kita buat button atau tombol cobanya di sini, lalu kita masukkan sintak atau tag di fungsi JavaScript-nya. Kita ketik persis seperti ini. Nah di sini di function-nya kita ketik var x, lalu kita bikin tanda titik koma, lalu di bawahnya kita masukkan fungsi if, lalu dalam tanda kurung kita masukkan confirm, lalu buka kurung lagi, dalam tanda petik kita masukkan tulisan yang akan muncul di confirm box yang akan kita buat. Are you sure you want to continue? Lalu tutup kurung dan kita masukkan fungsi true. Nah, di sini untuk fungsi if-nya, jika kita ketik atau kita klik tombol OK, nanti akan muncul tulisan di bawahnya, you press OK. Nah, jika kita klik tombol cancel, maka nanti akan muncul tulisan di bawahnya, you press cancel. Nah, begitu juga untuk yang sesudahnya, ini sama seperti yang tadi fungsinya. Nah, untuk inner HTML-nya itu dalam bentuk huruf X. Nah, lalu kita tutup tag script-nya dan kita tutup tag bawahnya. Nah, untuk
hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Klik tombol untuk menampilkan confirm box. Lalu kita klik tombol coba. Nah, ini dia tulisannya, are you sure you want to continue? Nah, jika kita klik OK, nah maka akan muncul tulisannya you press OK. Nah, jika kita klik tombol coba lagi, lalu kita klik tombol cancel, lalu akan muncul tulisan you press cancel. Nah, ini biasanya kalau untuk confirm box, misalnya pada saat kita menginput di box yang ada, misalnya pada saat kita sedang buka internet, kita memasukkan atau menginput sesuatu misalnya di formulir ataupun di box yang meminta kita untuk memasukkan informasi tertentu, misal pada saat kita ingin login di akun kita, lalu begitu kita klik atau kita selesaikan penginputan data tersebut, maka biasanya akan muncul confirm box yang seperti ini. Nah, oke. Kira-kira sudah paham untuk penggunaan dasar-dasar dari JavaScript. Bisa dicoba dilatih untuk membuat JavaScript yang dasar ini. Nah, ini satu yang untuk jadi apa juga ya, untuk sebagai arahan juga. Pada saat kita mengetik untuk latihan ini di Notepad ataupun di media yang kita ketik, jangan lupa untuk melihat kembali atau memeriksa kembali yang sudah kita ketik. Nah, biasanya banyak yang salah juga, seperti tanda-tanda seperti ini, seperti tanda petik ataupun tanda buka dan tutup kurung ataupun tanda titik koma. Nah, jika itu salah ataupun memang tidak sengaja memang terlupakan ataupun terlewat, maka JavaScript-nya atau confirm box-nya yang kita buat itu tidak akan muncul. Jadi di sini dicoba untuk ketelitian kita juga. Nah, sambil kita belajar, sambil dilatih juga untuk ketelitian kita dalam membuat program pada HTML dan menggunakan, terutama dalam membuat JavaScript yang ini, karena jenis-jenis tag atau sintaknya itu banyak macamnya, jadi harus lebih teliti. Oke, sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat latihan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.